Selamat pagi semuanya, selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Kakak yakin kalian semua ada dalam keadaan sehat karena Tuhan sudah pelihara sampai dengan detik ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan sekarang sebelum kita mulai pujian kita, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kakak ajak kita semua berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini kami boleh menikmati ibadah kami kembali. Tuhan hadir di tengah kami dari awal ibadah kami sampai akhirnya. Beracaralah di tengah kami Tuhan, urapi setiap pujian kami, urapi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Segala persoalan kita membawa di kaki Tuhan. Dan Dia yang akan menggembirakan hati kita. Lepaskan segala beban kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ayo jangan ragu, datang kepadanya. Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ya, sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita naikkan pujian terakhir. Kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Mari Tuhan Yesus masuk dalam hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang semua tutup mata, ambil sikap doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji Engkau. Biar pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah pagi ini. Kami mau siapkan hati kami. Engkau berfirman di tengah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan.
Untuk mendahului firman Tuhan pagi ini, kakak mau ajarkan satu ayat mas yang merupakan ayat hafalan dari kelas kecil sampai kelas besar. Yunus 1 ayat 9b. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus 1 ayat 9b. Itulah ayat hafalan kalian minggu depan. Nah, sekarang kakak akan mau menceritakan apa itu daratan dan lautan. Adik-adik, kalau mendengar kata Yunus dan juga lautan, kalian pasti akan ingat apa yang terjadi dengan Yunus. Ya, Yunus melarikan diri dari firman Tuhan yang menyuruhnya pergi ke Niniwe. Ia bersembunyi dari Tuhan dengan pergi jauh ke tengah laut dan berharap Tuhan tidak mungkin dapat mengejar dia. Karena Tuhan itu maha hadir, di laut yang sepi sekalipun Tuhan ada. Yunus tidak taat pada Tuhan. Saat Tuhan menyuruhnya ke Niniwe, dia malah naik kapal yang menuju ke Tarsis dan pergi ke bagian bawah kapal untuk tidur. Kapal pun berangkat menuju ke Tarsis. Sampai di tengah lautan, Tuhan tetap tahu di mana Yunus berada. Akhirnya Tuhan menurunkan angin yang makin lama makin kencang sehingga menimbulkan badai yang besar yang membuat kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu hampir tenggelam. Nah, adik-adik, itu karena Yunus tidak taat. Karena itu, kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita taat? Taat itu artinya menurut pada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Ya, adik-adik, jangan seperti Yunus. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10. Khususnya untuk adik-adik kelas tengah dan besar, bisa buka Alkitab kalian. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kakak akan membacakannya ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, adik-adik, untuk kumpulan air, Allah menamainya laut. Dan di laut, kita sudah mendengar tentang Yunus yang tidak taat. Sedangkan yang kering, Allah menamainya darat. Di dalam daratan ada berbagai bentuk. Salah satu bentuk di daratan itu adalah gunung. Nah, siapa di antara kalian yang pernah mendaki gunung? Ya, belum ada yang pernah? Ya,
Tidak apa-apa ya. Belum ada yang pernah, tidak apa-apa. Mungkin karena kalian masih kecil, jadi kalian belum boleh mendaki gunung karena berat sekali ya adik-adik ya mendaki gunung. Adik-adik, orang yang hidupnya kudus itu seperti orang yang mendaki atau orang yang naik ke sebuah gunung, yaitu gunungnya Tuhan. Apakah gunungnya Tuhan itu? Gunung Tuhan itu merupakan atau menunjukkan bahwa orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Banyak peristiwa di dalam Alkitab yang terjadi di sebuah gunung. Contohnya, 1, ada puncak Gunung Sinai. Ada apa di sana? Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Ada satu lagi, Gunung Karmel. Ada apa di Gunung Karmel? Di Gunung Karmel itu Elia berdoa meminta api dari Tuhan untuk membakar persembahannya. Nah, adik-adik, ada 5 karakter yang Tuhan inginkan kita hidupi untuk berada di gunung kudusnya Tuhan. Yang pertama, bersih tangannya. Iya, sekarang lagi pandemi. Kita harus bersih tangan kita, harus sering cuci tangan. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti saat pandemi sekarang ini harus cuci tangan. Bukan, tetapi bersih tangannya yaitu gak suka berantem, gak suka mencuri, gak suka mukul adiknya atau kakaknya atau siapapun. Yang kedua, murni hatinya. Artinya orang yang tidak sombong, tidak suka iri hati, ya, dan banyak hal lain tentang hati yang murni, ya. Yang ketiga, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Hah? Masa kecil-kecil mau menipu? Enggak ya? Ya, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya jika kalian diajak berbohong, jangan mau. Yuk kita berbohong. Enggak, saya mau berkata jujur. Ya. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. Oh, ini masih kecil masa bisa bersumpah palsu? Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi bila kita ditanya seseorang, kita harus mengatakan dengan jujur. Itulah yang dimaksudkan bersumpah palsu. Dan yang kelima, menanyakan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Loh, gimana caranya mencari wajah Tuhan? Bukan kita mencari wajah Tuhan seperti kita mencari wajahnya mama atau wajahnya papa. Bukan ya. Artinya kita selalu rindu pada Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan, ya, suka melakukan firman Tuhan. Apa saja yang disukai oleh Tuhan, itulah yang dimaksudkan. Nah, adik-adik, untuk kelas tengah dan kelas besar, kalian bisa menambah pembacaan Alkitabnya. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 6. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat sejak kami kecil sampai nanti kami dewasa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.